Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisy, ilahi rihlatal syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Ibu Teti Susilawati, Ibu Tini, Ibu Tita, Ibu Tiwi, Ibu Ilsi, Bapak Wahid Nugroho, Ibu Awa, Ibu Widianti, Bapak Witarso, Ibu Yana Sri, Ibu Yunita dan Masjid Nurul Arif, Bapak Yunus, Ibu Yusi Aryani, Kakak Zahnawati Aini Husna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam tahiyatan min ahli jinan wa tahiyatuhum biassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bunyanun wa libasul taqwa. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kencang dong. Alhamdulillah. Dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena wasilah beliau kita semuanya bisa membaca Al-Quran, karena wasilah beliau kita bisa membaca doa, karena wasilah beliau kita bisa sholat, karena wasilah beliau kita tahu puasa, karena wasilah beliau kita tahu haji, karena wasilah beliau kita tahu sedekah. Insya Allah siapapun yang mengikuti daripada perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka insya Allah semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesempurnaan iman tidak akan pernah bisa diraih tanpa dihiasi, diisi dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah yang mana bi? Sunnah-sunnah yang paling terkecil sampai sunnah-sunnah Rasul yang paling termudah. Contoh, kita menganggap, mohon maaf, barangkali sebelum makan cuci tangan, betul? Barangkali menganggap sepele ngapain cuci tangan? Itu kan cuma sunnah ya. Setelah makan, sebelum makan kita membaca doa, itu ngapain kan? Yang penting kita kenyang, yang penting kita halal. Ya, setelah makan kita berdoa, apa yang harus doa? Yang penting kita udah makan makanan yang halal. Masuk kamar mandi, misalkan potong magajilang, misalkan magajilang gitu. Harusnya bagaimana? Kita masuk dengan kaki kiri. Harus masuk dengan kaki kanan tuh. Jadi pas potong atau magajilang masuk kamar mandi kita harus pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi kita harus dibarengi dengan doa. Masuk masjid kita harus pakai adab, harus pakai kaki. Masuk masjid harus pakai kaki. Ya, yang kecil seperti ini kalau kita nggak belajar, kadang-kadang kita nggak paham, betul? Ini masalah-masalah kecil, tapi ini akan menyempurnakan iman kita. Ya, saat masuk masjid kita harus menggunakan kaki kanan, saat keluar dari masjid kita menggunakan kaki kiri, saat memakai pakaian kita mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan, saat melepaskan pakaian kita mendahulukan
kiri. Anggota tubuh yang kiri ini adalah sunnah-sunnah Rasul yang harus kita jaga. Jaga. Yang harus kita jaga. Karena apa tadi? Menyempurnakan keimanan. Bagaimana yang berat-beratnya? Banyak. Ada yang puasanya Senin Kamis seumur hidupnya nggak pernah berhenti, betul? Ada yang sedekahnya setiap hari nggak pernah putus, tahajudnya nggak pernah putus, terus apalagi duhanya nggak pernah putus. Itu Masya Allah, ya, baca Qurannya nggak pernah putus. Nah, dengan adanya bulan Syawal ini sampai Allah memberikan kepada kita semuanya apa? Kesehatan supaya melanjutkan tradisi baik di bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kita benar kan bulan suci Ramadan baca Quran ngikut sama orang, terus puasanya ngikut sama orang, benar, terus tarawihnya, terus ada yang itikaf kemarin, ada yang ikut itikaf, ada, alhamdulillah memperbanyak sedekah. Tapi pas begitu bulan suci Ramadan kelar, enggesan amal itu beres. Gak seperti itu. Ciri-ciri puasa yang mabrur itu adalah dia bisa melanjutkan tradisi yang baik yang dilakukan di bulan suci Ramadan, dilanjutkan kepada 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Makanya tadi ayo, walaupun kita tidak banyak baca Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran melanjutkan tradisi yang baik di bulan suci Ramadan. Nih, ada kesempatan yang sangat bagus, yang luar biasa untuk kita semuanya. Apa? Puasa bulan Syawal. Pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh, padahal cuma 6 hari, 1 pekan. Puasanya cuma 1 pekan. Itu gimana bi puasanya? Puasanya terserah. Yang penting ada yang mengatakan harus bermutatabi'ain, terus dari setelah Idul Fitri terus Lebaran kan 1 Syawal, itu nggak boleh. Terus langsung ada yang langsung 1 pekan ada. Tapi kalau orang-orang yang banyak tamu bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, betul nggak? Contoh misalkan Umi Mia banyak tamu tiap hari. Tamunya kagak puasa, Umi Mianya puasa, repot nggak? Ya repot, betul nggak? Nah, ada juga yang mengatakan di selang-selang. Ada yang Senin, ada yang Kamis, terus Senin, Kamis. Jadi ada yang niatnya puasa Syawal dapat, puasa sunnah Senin Kamisnya dapat. Ada juga yang di 3 hari puasa berhenti dulu, lanjut lagi nanti 3 hari. Ada yang seperti itu, bebas. Yang penting kalian punya nih. Jom, siapa yang punya niat pengen puasa Syawal 6 hari, jom. Oh, jom yang kencang, pakai yang kencang. Jom yang tinggi, tangan kanan. Pakai tangan kanan ngacungnya. Pakai tangan kanan. Nah, insya Allah yang mengangkat tangan Allah mudahkan, Allah mampukan untuk puasa di bulan Syawal. Ini perbuatan bagus yang bagus adalah salah satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Yang laki-laki ada yang bocor kemarin? 1 bulan. Itu apa? 1 hari aman. 1. Otong urutan batur kan beda. Mau ya ini kamu berapa hari? 1 hari. Udah puasa. Atau puasanya 1 hari. Yang 28 harinya nggak puasa. Kemarin ada perubahan suara, kami jadi artis ini suaranya mulai puber, pecah suaranya. Jadi kalau Polri internasional udah mulai pecah, udah nggak juara lagi. Eja, berapa kali kolongnya? 1 bulan. Luar biasa dong. Oh 1 hari. Kira 1 bulan. Itu berapa lagi? Anwar. Alhamdulillah. Itu. Yang perempuan mungkin kalau yang sudah head ya mungkin lanjut ya. Boleh dilanjut? Lanjut. Ya. Tadi siapa yang puasa di bulan Syawal ini siapa? Ya. Pokoknya kalau kita yang memiliki positive thinking, setiap pikiran jadi doa, setiap ucapan jadi doa, setiap niat jadi doa, itu minimal niat aja dulu deh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau pengen sesuatu udah niat dulu aja deh. Jangan mikirin kumah Allah weh. Yang penting ada niat
Ada niat dulu. Ya? Siap. Nah, gitu dong. Baru tahu itu bagus ya, Pak. Kamu siap nggak? Aduh, udah ada repot. Kamu siap nggak? Gimana nanti aja nih? Kumaha nasib, wah, kumaha nasib repot. Kamu siap khatam Al-Quran? Siap. Nah, dari kata siap itu Allah mudahkan. Caranya bagaimana? Bisa aja dia dipertemukan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah pertemukan dengan orang-orang yang sudah khatam Al-Quran, sudah beres 30 juz yang sudah hafal. Itu cara Allah. Kalau menurut cara kita, aduh, tahun kemarin awet bermaca Al-Baqarah kecil angus gak beres. Kumaha cenah eta kudu khatam 30 juz. Nah, itu logika kita. Jangan disamakan logika kita kenyataannya dengan kehendak Allah. Mau nyambung, gak akan pernah nyambung. Nah, tadi apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Segala sesuatu yang penting lihat dulu. Karena di dalam hadisnya pun jelas, innamal a'malu binniyat. Contoh gini. Nih, dengerin nih. Ini bagus, ilmu yang sangat bagus nih. Mungkin kalau yang sering belajar Marit Rezeki mungkin sudah paham. Ini mungkin yang belum belajar. Contoh gini. Kamu mau nggak jadi orang kaya? Misalkan ini contoh. Kamu mau nggak jadi orang kaya? Sepintas dia melihat orang kaya tuh, aduh repot orang kaya, penyakitnya jantungan, penyakitnya wah. Terus wah, orang kaya ganti, kalau laki-laki udah ganti-ganti cewek ya. Kalau yang perempuan, waduh menornya, pelitnya masya Allah. Terus di pikirannya yang terlihatnya yang nggak baik. Hati-hati tuh yang seperti itu tuh. Rezekinya gak akan datang kalau kayak gitu. Tapi kalau seandainya pas ada yang nanya, dia jadi orang kaya, kamu pengen jadi orang kaya? Siap. Pengen kayak siapa? Pengen kayak Umar Ibn Khattab. Masya Allah. Berapa? Miliaran. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu miliaran. Jadi jangan jauh-jauh Sayyidina Umar Ibn Khattab, terlalu jauh di zaman Rasul. Yang sekarang aja, ada yang tahu? Yang punya proyek jalan tol tahu? Muhammad Yusuf Hamka, tahu nggak? Yang orang Cina yang ketua Persatuan Muslim Cina, itu yang orang Cina yang yaitu jadi mualaf dari Cina, itu yang ketuanya namanya Muhammad Yusuf Hamka. Itu yang punya jalan tol di Indonesia, itu yang punya. Artinya ya proyek dia. Dia kan mikirnya gini, saya makan berapa piring? Satu piring. Cuma satu piring, udah bukan robot. Minumnya berapa gelas? Satu gelas, paling banyak 2 gelas. Ini ya, supaya terlintas di dalam pikiran kita orang kaya itu seperti apa sebetulnya. Makanya perhatikan nih, dia jadi doa. Nanti biar masuk ke pikiran dan otak, itu jadi kenyataan. Beliau itu aslinya orang mana? Orang China, orang Cina. Tahun 1981 itu jadi mu'alaf saat usia 24 tahun. Jadi mu'alaf kepada siapa? Salah satu ulama besar di Indonesia yang bernama Buya Hamka. Namanya ambil namanya Muhammad Yusuf Hamka. Padahal bukan itu, namanya orang Cina. Saat usia 24 tahun, saat jualan rokok, asam rokok kayak gini. Oh, rokok, aqua, kacang di bus. Nah, permen dan kali itu. Mohon maaf, itu jualan rokok. Itu Muhammad Yusuf Hamka, itu jualan rokok ke bus-bus ini supaya kalian terlintas. Tapi setelah mu'alaf, langsung kepada salah satu ulama termasuk di Indonesia, Buya Hamka. 81 jadi resmi. Masya Allah. Kamu pengen tahu gak sekarang berapa penghasilan per harinya? Pengen tahu? Kalau proyek jalan tol 40 miliar per hari. Percaya nggak? 40 miliar per hari itu kalau ada proyek jalan tol. Ini yang kemarin terakhir di sini nih, yang Soreang sama yang ini, yang Soreang yang ke Jalan Karupat itu. Nah, dia punya cita-cita loh. Kalau orang kaya yang hebat, yang positif thinking, yang bagus, yang baik, itu langsung mikirnya apa? Kalau saya kaya, saya pengen membangun 1000 masjid. Itu. Sekarang udah mulai terjadi belum? Udah. Setiap keluar jalan tol sekarang pasti ada masjid yang punyanya itu. Babah Alun. Orang Cina, Babah Alun. Padahal itu Muhammad Yusuf Hamka, Masya Allah. Jual nasi berapa? Cuman 3.000 kalau mikir Anwar. Kamu kalau pakai logika zaman sekarang. Tuh, naik tilu ribu. Umi Mia, mohon maaf. Kalau sekarang zaman sekarang Umi Mia jualan nasi cuma 3.000, modalnya sampai kamu.
nggak akan sampai 10.000. Tapi satu, jualan nasi 3.000, satu tidak memadamkan, tidak mematikan orang-orang yang jual nasi. Yang kedua, di situ ada unsur sedekah. Masya Allah sekali. Bayangin coba, pengen membangun masjid seluruh Indonesia setiap keluar jalan tol. Masya Allah. Itu orang kaya yang hebat seperti itu. Jadi oh iya ya, kalau nanti saya kaya, pengen dong kayak Muhammad Yusuf Hamka, kayak Babah Alun, bisa bikin masjid, bisa menyantun. Makanya harus kalian sekarang, oh saat ini aku dikasih sama orang, saat di yayasan. Nanti suatu saat ya Allah, mudahkan aku dan jadikan aku orang kaya. Nanti aku yang akan menjadi donatur anak-anak yatim. Aku akan membuka rumah-rumah untuk anak-anak yatim. Seperti itu. Kalau ya seperti itu jadi doa enggak? Jadi doa, hebat. Luar biasa. Gede nggak tuh kalau penghasilan sehari 40 miliar? Gede nggak? Alhamdulillah. Tapi kalau kita pikirannya bagus, ya seperti itu. Bisa bikin masjid. Kalau sekarang bisa. Menurut kalian, kalau kita bikin masjid itu dosa apa dapat pahala? Hah? Kira-kira coba yang kompak. Ini secara ini aja, secara syariat deh. Kalau kita dapat bikin, kalau punya masjid aja, kira-kira sama orang dipakai sholat atau dipakai zina kira-kira? Secara syariat aja, secara wasilah dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala. Itu urusan lain. Kalau ada orang, oh itu ada yang mesum, ada yang mencuri di kotak amal itu beda cerita. Urusan itu mah bukan kita membuat masjid, itu mah urusannya yang melakukan. Tapi secara wasilah kalau orang bikin masjid itu dapat pahala. Bayangin coba. Abi misalkan punya masjid, jangan banyak-banyak dulu, aja 100 aja misalkan. Terus karpetnya, kita beli karpet, dibelah di masjid itu. Setiap ada orang yang sujud, kita dapat pahala nggak? Dapat pahala? Dapat. Kita ngebor air di masjid untuk wudhu. Setiap ada orang yang wudhu, setiap percikan wudhu kita dapat pahala nggak? Dapat. Kali sekarang 1.000, Masya Allah. Dikali, misalkan satu masjidnya setiap hari, misalkan jangan besar banyak-banyak deh, misalkan 300 aja yang sholat, berapa pahala? Nanti makanya mohon maaf. Tapi yang harus kita pelajari adalah dari Buya dari Muhammad Yusuf Hamka adalah kalau untuk menjadi umat Islam kita tidak harus menjadi orang Arab dulu. Yang kedua, kalau untuk menjadi orang Yahudi nggak usah harus menjadi orang Israel dulu. Untuk menjadi orang Buddha, orang Hindu, nggak usah jadi orang Hindustan dulu. Artinya apa? Artinya tahu? Mau itu orang Arab, mau itu orang Indonesia, mau itu orang Malaysia, mau itu orang Brunei, kalau dia berbuat baik pasti Allah akan membalas. Ya, Abi tanya sekarang, siap jadi orang kaya? Siap. Siap jadi orang baik? Siap jadi orang yang dermawan? Siap punya masjid 1.000? Siap punya warung nasi 1.000 rupiah? Siap punya rumah yatim 1.000? 1.000 rumah yatim siap? Siap kalian punya pondok pesantren tahfiz Quran siap? Siap punya pesantren modern siap? Aman, jadi doa. Karena tadi kata Imam Al-Ghazali, jangan pelit-pelit sama niat. Yang penting punya niat dulu, punya niat baik dulu. Contoh gini, misalkan mohon maaf ada niat jelek, artinya jangan sekali-kali kita punya niat yang tidak baik. Kenapa? Karena jadi doa dan dosa. Paham semuanya? Nah, sekarang Nabi minta sebelum kita doa bersama, sekarang istighfar dulu 3 kali dalam hati. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa nas'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwa tawwabur rahim astagfirullahaladzim innahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa nas'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwa tawwabur rahim astagfirullahaladzim bagi dijalan di wajib dari Muhammad Sultan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa radhiyallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah limpahkanlah kepada kami semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat. Allahumma ya Allah limpahkanlah kepada kami kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, berlimpah, halal dan thayyiban mubarakah. Karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah.
pasangan yang taat dan setia ila yaumil qiyamah sampai kepada surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahkan usia kami ya Allah, berkahkan harta kami, berkahkan ilmu kami, berkahkan keluarga kami, dan jadikanlah semua yang telah Kau anugerahkan kepada kami menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang baik, dekatkan kami dengan tempat-tempat yang